Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Di sini sebelum pembelajaran kita berdoa dulu, semoga di pertemuan yang sekian kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat pada kalian. Berdoa mulai. Selesai. Untuk absensi nanti akan di-share di grup Telegram kalian masing-masing. Pastikan kalian selalu update ya, selalu on time ya. Karena nanti absen akan ditutup sesuai dengan jam mengajar. Pada hari ini akan membahas untuk materi kemarin sudah dibahas tentang perencanaan pengolahan makanan fungsional ya. Terus ada kita juga kalian sebagai mengumpulkan, sebagian yang belum, jadi yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan agar nilainya tidak kosong ya. Untuk yang kemarin tentang perencanaan itu sudah ada videonya, nanti kalau lupa bisa disimak. Untuk hari ini materi pertemuan ketiga tentang sistem pengolahan makanan fungsional. Jadi secara garis besar prinsip pengolahan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengolahan makanan dengan penggunaan panas. Yang kedua, pengolahan makanan dengan suhu rendah. Pengolahan makanan dengan fermentasi. Pengolahan makanan dengan bahan kimia. Dan pengolahan makanan dengan pengeringan. Jadi makanan-makanan yang fungsional ya dengan suhu panas misalkan agar bakteri-bakteri yang ada di dalamnya ini istilahnya hilang atau mati. Dengan suhu rendah, produk makanan dengan suhu rendah juga sama, tujuannya agar makanan ini bisa awet atau makanan ini cukup cocok untuk disimpan di pengawetannya di suhu rendah. Kalau tadi suhu panas. Terus fermentasi makanan-makanan yang istilahnya difermentasi yang menjadi makanan fungsional ya, makanan yang terus pengolahan makanan dengan tambahan bahan kimia juga ada. Dengan cara pengeringan istilahnya pengeringan baik di oven atau alami juga bisa. Jadi produk makanan fungsional khas daerah ini ada 2 produk. Yang pertama produk jadi dan produk setengah jadi. Kalau produk jadi ini makanan atau minuman yang sudah siap untuk dikonsumsi, jadi bisa langsung dimakan. Sedangkan produk setengah jadi bahan baku industri minuman, jadi bahan baku saja, bahan baku industri makanan ya, itu yang setengah jadi. Atau ada juga makanan yang setengah jadi misalkan kayak nugget, itu sudah jadi kan, kalau mau, tetapi kalau mau dimakan harus digoreng dulu, harus atau istilah makanan frozen, makanan beku harus misalkan dikukus dulu dan lain sebagainya. Manfaat makanan fungsional yang pertama mencegah penyakit, bukan mengobati ya, cuma hanya mencegah penyakit, meningkatkan imunitas ya, memperlambat proses penuaan serta meningkatkan penampilan fisik. Jadi produk-produk yang seperti ini, yang makanan atau minuman fungsional ini di daerah-daerah itu sebenarnya banyak sekali, dan sekarang industri-industri makanan atau minuman ini sudah memanfaatkan bahan baku yang ada di daerah sekitar kita untuk dijadikan sebuah olahan makanan atau minuman fungsional. Kalau kalian lihat di TV, di sponsorship atau belanja-belanja di situ pasti ada produk-produk khas daerah yang dijual di sana. Jadi setiap daerah, misalkan di daerah Ponorogo, Madiun, nah itu kan terkenal misalkan makanan khasnya yaitu berupa brem ya. Jadi itu contohnya. Misalkan di daerah yang lain, misalkan daerah mana ada makanan khasnya apa yang istilahnya fungsional. Nah, selanjutnya ada 3 alasan yang mendukung peningkatan minat terhadap makanan fungsional.
tingginya biaya pemeliharaan kesehatan. Ya ini benar ya, kalau kita sakit misalkan ke rumah sakit harus membeli obat, misalkan obatnya ini misalkan mahal atau biaya ke rumah sakit mahal, maka menjadi pilihan istilahnya makanan atau minuman atau obat-obatan herbal sekarang ya. Banyak juga kayak istilahnya bisnis di bidang obat-obatan yang herbal, itu banyak sekali sekarang ya. Saya tidak sebut merek ya, banyak sekali bermunculan. Nah ini tujuannya ya, karena biaya pemeliharaan kesehatan sangat mahal, peraturan yang mendukung, terus penemuan ilmiah. Jadi sekarang banyak sekali penemuan, misalkan bahan ini bisa dijadikan ini, bahan ini bisa dijadikan ini untuk menyembuhkan ini, untuk bukan menyembuhkan, untuk mencegah ini. Nah, itu semuanya sudah ada, misalnya perusahaan atau kampus-kampus itu menemukan makanan atau minuman fungsional yang baik untuk tubuh. Oke, nah ini ada tugas, yaitu kemarin sudah ada tugas pertama, sekarang ada tugas kedua, yaitu membuat daftar deskripsi produk makanan fungsional. Jadi selain produk makanan fungsional yang sudah menjadi pilihanmu pada tugas 1, tentu masih banyak produk makanan fungsional lainnya yang termasuk yang dipresentasikan kelompok lainnya adalah tugas di bawah ini. Jadi carilah informasi melalui pengamatan, wawancara maupun literatur tentang beragam produk makanan fungsional di daerahmu. Tuliskan menjadi sebuah daftar seperti contoh tabel di bawah ini. Yang pertama, misalkan identifikasi produk makanan fungsional khas daerah, nama daerahnya. Daerah mana nanti yang akan kalian identifikasi, misalkan di Jawa Timur ya. Nama produk makanan fungsional tauco ya, misalkan makanan termasuk makanan atau minuman, terus saja kalau makanan ya makanan, kalau minuman ya minuman. Bahan hewani atau dari bahan nabati ya. Misalkan bahan nabati dari kedelai. Nah, itu contohnya. Mudah sekali kan ya. Silakan ditulis di dalam buku, kalau mau diketik silakan. Nanti link tugas ada di kolom deskripsi ya. Pastikan selalu kalian mengirim tugas tepat waktu agar nanti tidak merepotkan kalian ketika nilai mau disetorkan ke sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.